losing time, I'm fading. Nama Augusto Fernandes tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia MotoGP setelah momen bersejarah di Misano. Bagaimana tidak, Yamaha akhirnya merilis motor prototipe YZR M1 bermesin V4, dan Fernandes dipercaya sebagai penguji sekaligus pembawa bendera era baru pabrikan Iwata. Seolah-olah seluruh sorotan kamera dunia balap tertuju padanya, dan setiap gerakan kecil di padek Yamaha kini menjadi headline yang terus dibicarakan. Pertanyaannya, apakah M1 V4 ini benar-benar kompetitif? Apakah ini sinyal kebangkitan Yamaha setelah bertahun-tahun terpuruk di bawah dominasi Ducati dan kecepatan agresif KTM serta Aprilia? Kalau melihat dari luar, banyak yang menganggap kehadiran M1 V4 ini hanyalah strategi desperate Yamaha. Tapi, begitu melihat bagaimana Fernandes menjalani debut resminya di lintasan Misano, opini itu perlahan mulai goyah. Bahkan saya sendiri, yang seringkali skeptis dengan langkah Yamaha, harus mengakui ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aura percaya diri Fernandes, meski statusnya hanya wildcard, membuat kesan bahwa motor ini punya masa depan cerah. Bayangkan, Yamaha membawa 5 pembalap ke Misano, Fabio Quartararo, Alex Rins, Miguel Oliveira, dan Jack Miller tetap mengandalkan M1 Inline 4 klasik, sementara Augusto Fernandes sendirian membawa harapan pada M1 V4 yang baru lahir. Perbedaan konsep mesin ini bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal filosofi. Yamaha yang selama puluhan tahun setia dengan konfigurasi inline 4 akhirnya menyerah pada fakta bahwa V4 lebih kompetitif untuk era MotoGP modern. Ducati sudah membuktikan, KTM sudah menunjukkan taring, bahkan Honda pun meski kacau tetap tidak meninggalkan V4. Yamaha terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Momen peluncuran motor V4 di Misano Kamis malam menjadi titik balik. Yamaha bahkan langsung mengumumkan perpanjangan kontrak Fernandes hingga akhir 2027. Ini bukan keputusan kecil. Artinya, Yamaha percaya penuh pada dirinya sebagai ujung tombak pengembangan motor masa depan. Fernandes pun menyadari beban itu, tapi menariknya ia tidak menunjukkan tekanan berlebihan. Justru ia terlihat menikmati sorotan media. Ia bahkan mengakui bahwa perhatian yang ia dapat di Misano ini lebih besar daripada ketika dirinya menjadi juara dunia Moto2. Pernyataan itu jelas bukan basa-basi, karena kita tahu MotoGP adalah panggung yang berbeda levelnya. Dan memang benar, begitu sesi pertama dimulai pukul 10.45 pagi, semua mata tertuju pada pit Yamaha. Ketika Fernandes keluar dengan M1 V4, seolah dunia berhenti sejenak. Namun, drama langsung terjadi ketika motor berhenti mendadak di trek karena masalah teknis. Untungnya bukan mesin yang bermasalah, melainkan sistem proteksi yang mematikan motor demi keamanan. Situasi ini mungkin terlihat memalukan, tapi justru menegaskan bahwa ini adalah motor prototipe. Semua masih dalam tahap awal, wajar jika ada gangguan. Yang menarik, Fernandes sama sekali tidak panik. Ia kembali ke paddock dengan wajah tenang, seolah mengatakan, "Tenang, ini bagian dari proses." Hasil akhir hari itu pun tidak terlalu buruk. Fernandes hanya terpaut 1,195 detik dari Franco Morbidelli yang menjadi yang tercepat dengan Ducati VR46. Untuk sebuah motor baru yang baru benar-benar dites dalam tekanan balapan, selisih itu tergolong positif. Di sesi kualifikasi sore, ia bahkan memangkas catatan waktunya dan finish di posisi 19, hanya tertinggal 1,198 detik dari Marc Marquez. Jadi, meski terlihat jauh di papan klasemen, sebenarnya performa ini memberikan banyak sinyal bahwa M1 V4 sudah punya basis kompetitif. Di sini letak poin menariknya. Yamaha biasanya dikenal lambat dalam pengembangan. Butuh bertahun-tahun bagi mereka untuk membuat perubahan besar. Tapi kali ini berbeda. Dalam satu hari, Fernandes mengatakan bahwa mereka membuat banyak perubahan pada setup motor dari keseimbangan, pengaturan sasis, hingga detail elektronik. Dan hasilnya langsung terasa. Inilah tanda bahwa Yamaha tidak lagi sekadar coba-coba, melainkan benar-benar serius mengejar ketertinggalan. Pernyataan Fernandes juga sangat meyakinkan. Hari ini padat namun positif. Kami mengalami beberapa masalah di pagi hari, tetapi tidak terlalu dramatis, dan kami dapat melanjutkan rencana kami. Kata-kata ini sederhana, tapi penuh arti. Ia bukan hanya sekadar penguji yang membaca skrip dari tim, tapi benar-benar menunjukkan optimismenya. Bahkan ia dengan jujur mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi soal lap timnya, namun ia berharap bisa bersaing dengan rider lain. Pernyataan jujur seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak berlebihan dalam menilai motor, tapi tetap menekankan bahwa ada potensi besar.
Dari sisi teknis, perbedaan antara inline 4 dan V4 memang sangat signifikan. Inline 4 cenderung lebih mulus dalam distribusi tenaga dan lebih mudah dikendarai, tetapi kekurangannya jelas dalam hal top speed dan akselerasi. Di era aerodinamika ekstrim seperti sekarang, V4 jauh lebih kompatibel dengan karakter MotoGP modern. Yamaha akhirnya sadar bahwa bertahan dengan inline 4 sama saja bunuh diri di lintasan lurus. Jadi, transisi ke V4 adalah keharusan, bukan pilihan. Apakah M1 V4 sudah sempurna? Jelas tidak. Selisih lebih dari 1 detik dengan Ducati dan Marquez membuktikan masih ada banyak PR. Tapi ingat, Ducati butuh bertahun-tahun untuk menyempurnakan Desmo Sedici hingga menjadi monster seperti sekarang. Jika Yamaha bisa memotong jarak hanya dalam uji coba pertama, itu adalah tanda kebangkitan yang nyata. Dan jangan lupakan faktor psikologis. Dengan hadirnya V4, Yamaha memberikan sinyal kuat kepada rival bahwa mereka siap bertarung dengan senjata yang sama. Ini bisa memicu efek domino. Fabio Quartararo, yang sempat frustrasi dengan inline 4, kini mungkin melihat harapan baru. Jack Miller dan Oliveira juga bisa menjadi feedback berharga bagi Yamaha. Sementara Fernandez tetap menjadi pusat pengembangan. Yamaha tampaknya ingin meniru pola Ducati, di mana rider penguji memiliki peran vital, bukan sekadar formalitas. Bagi saya pribadi, apa yang ditunjukkan Fernandez di Misano lebih dari sekadar data lap time. Ini tentang mindset baru Yamaha. Mereka tidak lagi takut mengambil risiko, tidak lagi terpaku pada tradisi. Mereka siap memulai era baru, bahkan jika itu berarti mengakui bahwa strategi lama mereka salah. Dan keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Apakah M1 V4 kompetitif? Jawaban saya, iya, setidaknya di level awal ini. Kompetitif bukan berarti langsung menang race, tapi mampu memberi perlawanan, mampu memberi harapan, dan mampu membuat lawan merasa tidak lagi bisa meremehkan Yamaha. Lihat saja bagaimana Ducati, KTM, dan Honda pasti memperhatikan data Fernandez di Misano. Mereka tahu Yamaha sedang dalam fase transisi, dan setiap detik yang dicatat Fernandez adalah sinyal bahwa lawan lama yang sempat tidur kini mulai bangkit lagi. Jadi, kalau ada yang bilang M1 V4 hanya gimmick, saya rasa mereka keliru. Ini bukan sekadar motor baru, tapi simbol kebangkitan Yamaha. Fernandez hanya menjadi pionir, namun kedepannya kita bisa melihat Quartararo, Rins, Miller, bahkan Oliveira memanfaatkan motor ini untuk bersaing di level teratas. Kesimpulannya, evaluasi Fernandez di Misano adalah awal yang menjanjikan. Ada masalah teknis, ada gap waktu, tapi ada juga sinyal kuat bahwa Yamaha M1 V4 bisa benar-benar kompetitif. Butuh waktu, butuh pengorbanan, tapi saya percaya Yamaha sudah berada di jalur yang benar. Dan yang paling penting, semua ini baru permulaan. Saya yakin dalam 1 atau 2 musim ke depan, kita akan melihat M1 V4 tidak hanya sekadar ikut balapan, tapi benar-benar merebut podium, bahkan mungkin gelar juara dunia.